Mereka disekap selama 2 hari 3 malam, sembari terus disiksa. Sampai puncaknya, Nezar merasakan sepucuk pistol menempel di Di dalamnya pipisnya. terdapat aksi penculikan, pembunuhan, dan penghilangan secara paksa yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Rahman Mutazam. Saya di sini akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 97 hingga 98, yang dimana peristiwa itu terjadi adanya penculikan orang secara paksa dan hilang hingga saat ini. Nah, menjelang akhir dekade 1990, Indonesia berada dalam krisis multidimensi. Krisis ekonomi Asia pada tahun 97 mempercepat runtuhnya stabilitas politik yang selama ini lebih dari 30 tahun dijaga oleh rezim Orde Baru. Di tengah inflasi tinggi PHK massal, dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, muncul gelombang baru gerakan mahasiswa dan aktivis menuntut perubahan sistematik, menuntut reformasi total. Gerakan ini lahir keprihatinan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melekat dalam tubuh pemerintahan. Para aktivis ini berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu ada mahasiswa, buruh, seniman, dan intelektual muda. Namun, dalam pandangan penguasa mereka disebut subversif, ancaman terhadap stabilitas negara. Nah, penculikan aktivis pada tahun 97 hingga 98 adalah penculikan terhadap aktivis yang pro terhadap demokrasi yang terjadi antara pemilihan umum legislatif Indonesia di tahun 97 dan jatuhnya Soeharto pada tahun 98. Penculikan ini terjadi dalam 3 periode atau 3 tahap yang berbeda sebelum pemilihan umum legislatif di tahun 97 pada bulan Mei, 2 bulan sebelum sidang MPR pada Maret 98, dan pada periode sebelum pengunduran diri Soeharto 21 Mei tahun 98. Tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul kembali. Beberapa aktivis yang diculik pada periode kedua telah berbicara secara terbuka terang-terangan pengalaman mereka. Mulai akhir tahun 1997 hingga akhir tahun 98 terjadi serangkaian penghilangan orang secara paksa terhadap sejumlah aktivis yang pro terhadap demokrasi. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, ia merupakan bentuk sistematis tindakan represif negara untuk membungkam oposisi politik. Komnas HAM kemudian menyebut peristiwa ini sebagai gross violation of human rights, pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, karena itu dilakukan secara terencana, melibatkan aparat negara dan menimbulkan penderitaan bagi korban serta keluarganya. Soalnya kan kalau melihat dari satu kejadian pada saat itu, memang banyaknya kekerasan yang ditimbulkan oleh aparat terutamanya hingga menghilangkan nyawa dan menghilangkan orang. Hingga saat ini pun masih tidak tahu orang itu di mana gitu sih. Nggak, ya hilang aja gitu jasadnya, nggak tahu di mana, sama tidak ada kejelasan dari negara pun. Nah, para korban diculik oleh satuan militer tak resmi yang kemudian diketahui sebagai tim mawar. Tim mawar itu bagian dari Kopassus, TNI Angkatan Darat yang dibentuk untuk menciduk, menginterogasi, dan memetakan jaringan aktivis yang dianggap menentang pemerintah. Nah, tim mawar itu sendiri dibuat untuk menculik beberapa aktivis yang memang aktivis itu terlihat pro terhadap untuk menentang negara, karena negara melihat pada saat itu banyak sekali masyarakat ataupun orang-orang yang pro terhadap demokrasi yang ingin negaranya bersih, tidak ada korupsi, nepotisme, dan kolusi. Tapi nyatanya pada saat itu negara malah membalikan atau membungkam orang-orang aktivis-aktivis seperti itu. Nah, dibentuklah tim mawar gitu. Tim mawar ini yang dimana untuk mencari para aktivis, membongkar jaring-jaring aktivis di mana gitu ta. Nah, banyak dari mereka disekap secara ilegal di tempat-tempat rahasia
disiksa, dan dipaksa memberikan keterangan palsu tentang gerakan demokrasi. Beberapa akhirnya dibebaskan, namun banyak hal tak pernah kembali. Berdasarkan data Komnas HAM, 23 orang aktivis diculik periode 97 hingga 98. Dari jumlah itu, 9 orang yang masih hilang hingga hari ini. Salah satunya mungkin Uji Tukul yang orang banyak tahu. Nah, nama-nama itu kini menjadi simbol kehilangan dan perlawanan. Sebagian besar dari mereka adalah anak muda berusia 20 tahun, bermimpi tentang Indonesia yang adil dan demokratis. Dalam kesaksian beberapa korban selamat, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Mata ditutup, tangan diborgol, dipukuli, diinterogasi siang dan malam. Dipaksa mengakui bagian dari jaringan komunis atau perusuh anti pemerintah. Setelah Soeharto jatuh pada 21 Mei tahun 98, fakta terungkap ke publik. Pemerintah mengakui adanya operasi penculikan, namun tidak semua pelaku diadili. Pada tahun 1999, beberapa anggota tim Mawar dijatuhkan hukuman di mahkamah militer, tetapi hukuman itu dinilai terlalu ringan, tidak menyentuh struktur komando tertinggi. Dari perspektif akademik, peristiwa ini menunjukkan bagaimana aparatus keamanan negara digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, kalau melihat sebagai ini juga kan aparat untuk negara, untuk melindungi sebuah negara, bukan hanya untuk sebagai dijadikan alat politik, tapi untuk melihat pada zaman sekarang dan kenyataan yang ada, aparat itu hanya digunakan sebagai alat politik bagi yang menguasai di negara tersebut. Banyak juga kan sekarang gitu melihat apalagi pada demo-demo lah gitu, banyak aparat yang tidak segan ataupun menyerang kepada mahasiswa ataupun para aktivis yang sedang berdemo. Tapi dalam hal itu juga masyarakat dan para mahasiswa bisa menilai gitu bahwa tentara ataupun polisi pada saat ini hanya dijadikan sebagai alat politik atau tameng untuk negara gitu, bukan untuk mengamankan atau melindungi suatu negara kalau melihat pada zaman sekarang. Dalam teori politik kontemporer, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk state violence. Kekerasan dilegalkan oleh negara terhadap warga sipil dengan dalih menjaga stabilitas. Nah, kalau melihat kan bahwa tentara itu tidak boleh gitu ya menyerang warga sipil, tetapi pada tahun 97 hingga 98 tentara itu ataupun polisi pada saat itu menyerang warga sipil. Padahal kan kalau melihat undang-undang gitu atau melihat aturan tidak boleh tentara ataupun polisi itu menyerang warga sipil, tetapi dengan adanya isu politik yang dimana itu terhadap pro demokrasi dan mungkin pada saat itu pemerintah tidak suka, makanya dibentuklah tim Mawar untuk menyerang ataupun menculik beberapa aktivis yang terjaring dengan gerombolan ataupun pada yang terhadap pro demokrasi. Nah, lebih jauh lagi, penghilangan orang secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHAM tahun 48 serta Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang Penghilangan Paksa yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2012. Nah, namun hingga hari ini kasus penculikan aktivis 97 hingga 98 belum pernah diselesaikan melalui mekanisme yang memadai. Sejak tahun 2007, setiap hari Kamis sore di depan Istana Negara, sekelompok orang berpakaian hitam berdiri dalam diam memegangi payung hitam. Mereka adalah korban. Mereka adalah keluarga korban, didampingi aktivis HAM dan masyarakat sipil. Aksi ini dikenal sebagai Hari Aksi Kamisan. Mereka dituntut, mereka tidak menuntut harta, tidak menuntut jabatan. Hanya satu hal, mereka menuntut kebenaran dan keadilan. Di bawah terik matahari atau hujan deras, mereka berdiri dengan keyakinan bahwa negara harus bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak mereka. Lebih dari 2 dekade berlalu, kasus ini tetap menjadi
luka terbuka dalam sejarah reformasi Indonesia. Negara berganti pemimpin, namun penyelesaian atas pelanggaran HAM berat ini selalu berhenti di meja birokrasi. Banyak dari pelaku bahkan kini memiliki posisi penting dalam pemerintah, sementara keluarga korban terus menunggu kabar yang tak kunjung tiba. Namun, dalam kerangka sosiologis, peristiwa ini juga membentuk ingatan kolektif bangsa. Ia menjadi peringatan bahwa kebebasan politik tidak pernah datang dengan mudah, melainkan diperjuangkan dengan darah, air mata, dan kebenaran. Nah, kini setiap kali kita berbicara tentang demokrasi, setiap kali kita mengingat reformasi, kita harus menyebut nama-nama mereka yang hilang sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bahwa kemerdekaan berbicara dibayar mahal. Penculikan aktivis di tahun 97 hingga 98 bukan sekedar catatan sejarah kelam, tetapi pelajaran tentang pentingnya akuntabilitas, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selama masih ada keluarga yang menunggu, selama masih ada payung hitam di depan istana, dan selama nama-nama itu belum ditemukan, sejarah belum selesai. Mereka mungkin telah dibungkam, tapi suara mereka menggema di hati generasi hari ini. Suara yang berkata dengan tegas dari masa lalu menuju masa depan. Nah, kasus ini diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2006. Tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa ini bekerja sejak 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006. Adapun jumlah korban atas penghilangan orang tersebut adalah 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang. Hasil penyelidikan yang didapat dan dilanjutkan Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyelidik karena didapati bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, asisten tim ad hoc penyidik peristiwa penghilangan secara paksa pada tahun 97 hingga 98, Lamria menyatakan ada beberapa orang dari 13 aktivis yang masih dinyatakan hilang tersebut diketahui pernah di pos komando taktis yang disingkat Poskotis Kopassus yang terletak di Cijantung, Jakarta. Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 97 hingga 98. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri serta seorang purnawirawan TNI. Pada Desember 2006, Komnas HAM meminta DPR untuk mendesak Presiden mengerahkan dan memobilisasi semua aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan. Ketua DPR Agung Laksono pada 7 Februari 2007 meminta Presiden Yudhoyono memerintahkan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh melakukan penyelidikan berdasarkan temuan Komnas HAM untuk menuntaskan penculikan 13 aktivis. Nah, dari melihat sejarah yang sudah ada di Indonesia, dan sejarah juga itu bukan hanya sekedar sejarah, tetapi menjadi simbol perlawanan bagi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Karena kalau melihat, kita berkaca dari sejarah pada zaman ini, pada saat itu, nah kita menjadi kita anak muda yang seharusnya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk sebuah negeri. Makanya dari itu hanya ada satu kata, lawan. Mau apapun, mau gimana pun konsekuensinya yang akan diterima,
tanya ada kata lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.